dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Sekarang kita merayakan Paskah, yang artinya kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, yang artinya kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus atas maut. Tuhan Yesus adalah pemenang. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tuhan Yesus menghendaki agar kita menjadi pemenang. Menang terhadap dosa, menang terhadap iblis, menang terhadap daya tarik dunia, menang terhadap sifat kedagingan kita, supaya kita masuk surga. Karena Tuhan Yesus bangkit, maka kuasa kebangkitannya akan memampukan kita menjadi pemenang. Di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3, Tuhan Yesus memberikan pesan kepada 7 sidang jemaat. 7 sidang jemaat ini menggambarkan gereja sepanjang masa, termasuk gereja pada zaman now. Jadi ini merupakan pesan Tuhan Yesus kepada kita semua. Pesan Tuhan Yesus itu selalu diakhiri dengan perkataan, barang siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, Tuhan Yesus akan memberikan upah. Upahnya adalah masuk surga. Jadi hanya para pemenang yang masuk surga. Kunci untuk menjadi pemenang adalah mendengarkan dan menuruti firman Tuhan. Hari-hari ini kita berperang melawan COVID-19. Pemerintah mengingatkan agar kita bersatu melawan COVID-19. Yang harus kita mengerti bahwa serangan COVID-19 yang dalam kurun waktu sekitar 4 bulan ini hampir ke seluruh dunia, itu merupakan serangan iblis. Seperti yang Tuhan Yesus katakan bahwa pencuri, yaitu iblis, datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Karena itu ciri serangan dari COVID-19 adalah menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang luar biasa. Ternyata sekarang banyak yang ketakutan kepada hal-hal lain yang tidak jelas ketimbang ketakutan kepada COVID-19 itu sendiri. Kalau hal ini berlarut-larut, maka akan terjadi orang yang meninggal karena ketakutan akan lebih banyak daripada COVID-19 itu sendiri. Dan memang hal ini yang dikehendaki oleh iblis. Tuhan akan menuntun kita agar menjadi pemenang dalam peperangan melawan COVID-19. Hal yang pertama, agar kita menjadi pemenang, yaitu kita harus melakukan sesuai dengan apa yang tertulis dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14 yang berkata bahwa kalau kita melihat Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan Tuhan menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, di mana ini berarti krisis ekonomi. Juga kalau kita melihat Tuhan melepaskan penyakit sampar di antara umat Tuhan, di mana ini berbicara tentang COVID-19, maka Tuhan meminta kepada kita agar kita merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau itu kita lakukan, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan mendengar dari surga doa-doa kita, dan akan mengampuni dosa kita, dan akan memulihkan negeri kita, Indonesia yang tercinta. Kita menjadi pemenang melawan COVID-19. Hal yang kedua, agar kita menjadi pemenang, adalah menengking COVID-19. Tuhan berkata kepada saya bahwa untuk melawan balik serangan COVID-19 yang membuat ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan, maka kita harus menghardik COVID-19 seperti Tuhan Yesus menghardik badai yang dahsyat seperti pada waktu itu, dengan berkata, diam, tenanglah. Kalau Tuhan Yesus berkata kepada saya untuk melakukan itu, maka ini bukan berarti hanya untuk saya saja, tetapi saya diminta untuk menyampaikan kepada saudara. Karena itu, mari saya akan mengajak saudara sekarang untuk bersama-sama menghardik COVID-19 dan berkata, dalam nama Tuhan Yesus, diam, tenanglah. Harap dicatat, apa yang kita lakukan ini adalah Alkitabiah. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14:12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan.
bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Selama 14 tahun saya melakukan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Tuhan selalu menyuruh saya untuk menghardik penyakit-penyakit yang datang menyerang kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kalau berbicara tentang penyakit, itu bukan penyakit secara fisik saja, tetapi juga secara mental atau kejiwaan, seperti ketakutan, kebingungan, tidak tahu apa yang harus diperbuat, depresi. Juga penyakit yang menyerang hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan antar keluarga, juga penyakit yang menyerang ekonomi. Setiap kali saya akan menghardik di dalam nama Tuhan Yesus, dan ternyata banyak yang disembuhkan dan banyak orang yang diselamatkan. Setiap kali saya KKR, firman Tuhan yang saya sampaikan pasti tentang Injil. Sesuai dengan Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18, bahwa mujizat dan kesembuhan adalah tanda-tanda yang menyertai orang yang menginjil. Jadi kesembuhan yang terjadi itu dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri, karena saya memberitakan Injil. Hal yang ketiga, agar kita menjadi pemenang, adalah melakukan seperti yang Daud lakukan. Pada zaman Raja Daud, Tuhan pernah menghukum orang Israel dengan penyakit sampar. Ada 70.000 orang yang mati. Tulah sampar ini berhenti setelah Daud melakukan dua hal. Yang pertama, Daud bertobat, minta ampun sungguh-sungguh pada Tuhan. Yang kedua, Daud membuat mezbah dengan membayar harganya. Jadi pada waktu Daud membuat mezbah di tanah Arauna orang Yebus itu, Arauna berkata kepada Daud bahwa dia yang akan menanggung semua biaya pembuatan mezbah dan untuk korban bakaran. Tetapi Daud menolak, dan dia berkata bahwa dia akan membuat mezbah dengan cara membayar harganya. Saya percaya COVID-19 akan dikalahkan kalau gereja-gereja Tuhan membuat mezbah doa, pujian, dan penyembahan dengan membayar harga. Yaitu gereja harus hidup dalam kesatuan hati, unity. Jadi, gereja jangan saling menyerang, gereja jangan saling menyalahkan, gereja jangan saling menjelekkan, gereja jangan saling menghakimi. Mari kita melakukan seperti yang pemerintah anjurkan, yaitu bersatu melawan COVID-19. Hal yang keempat, agar kita menjadi pemenang, adalah dengan kita memuji dan menyembah Tuhan. Paulus dan Silas di penjara karena menyembuhkan anak perempuan yang mempunyai roh tenung. Paulus dan Silas dicambuk, tangannya dibelenggu, kakinya dipasung, dan ditempatkan dalam penjara bagian tengah dengan penjagaan yang ketat. Pada waktu tengah malam, mereka menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan dengan suara keras, sehingga orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tiba-tiba terjadi gempa bumi yang hebat. Sendi-sendi penjara goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Paulus dan Silas bebas. Mungkin ada di antara saudara yang terbelenggu, terpasung oleh ketakutan, kekhawatiran, kepanikan karena pandemi COVID-19. Saudara harus banyak memuji dan menyembah Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Paulus dan Silas melakukan apa yang disebut korban pujian atau korban ucapan syukur. Sesuai dengan 1 Tesalonika 5 ayat 18, maka kita harus mengucap syukur di dalam segala hal, yang berarti baik enak maupun tidak enak, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Untuk melakukan korban pujian atau korban ucapan syukur itu tidak gampang. Kita perlu belajar dari Daud, seperti yang Daud lakukan dalam Mazmur 103 ayat 1 yang berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku." Itu artinya kita memerintahkan kepada jiwa kita untuk memuji Tuhan.
terus perintahkan, meskipun itu terasa berat, sampai kita Tuhan. Dan saudara akan menang melawan COVID-19. Saudara juga bisa menyanyikan lagu, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ada banyak ayat dalam Alkitab yang mengatakan bahwa kita harus bersuka cita, kita harus bergembira. 1 Tesalonika 5 ayat 16 berkata, bersukacitalah senantiasa. Hati yang bersuka cita, hati yang gembira adalah obat yang manjur untuk melawan COVID-19. Hal yang kelima, agar kita menjadi pemenang, adalah melakukan seperti yang terdapat dalam Yesaya 26 ayat 20 yang berkata, mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Jadi, di rumah saja, itu bukan merupakan kekalahan terhadap COVID-19, tapi justru ini merupakan kunci kemenangan. Amsal 22 ayat 3 berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman, berjalan terus, lalu kena celaka. Biarlah kita menjadi orang yang bijaksana. Kita akan di rumah saja sampai pandemi COVID-19 ini berlalu. Hal yang keenam, agar kita menjadi pemenang, adalah dengan cara menabur. Pada waktu masa kelaparan, Tuhan berkata kepada Ishak, jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang kutunjukkan kepadamu. Dan Ishak tinggal di Gerar. Mesir berbicara tentang cara-cara lama. Di dalam menghadapi kelaparan, Tuhan berkata kepada Ishak, jangan pakai cara-cara lama, tetapi harus pakai cara Tuhan. Setelah itu, apa yang Ishak lakukan? Pada tahun itu juga, yang berarti pada masa kelaparan, Ishak menabur. Saya percaya ini suatu tindakan yang tidak gampang untuk dilakukan, karena benih yang ditabur adalah persediaan untuk mereka makan. Tetapi Ishak pakai itu sebagai benih untuk ditabur. Karena Ishak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka dikatakan Tuhan memberkati Ishak. Sehingga pada tahun itu juga Ishak mendapatkan hasil 100 kali lipat. Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga Ishak menjadi sangat kaya. Hari-hari ini kita berada dalam krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Justru pada waktu krisis ekonomi ini, kita perlu bersama-sama bersatu menabur untuk menjadi berkat bagi sesama, seperti mengadakan bakti sosial, menyediakan APD bagi tenaga medis dan lain-lain. Saya percaya ini yang dikehendaki oleh Tuhan, dan saya percaya seperti Tuhan memberkati Ishak, saudara juga akan diberkati dalam krisis ekonomi ini. Berarti saudara menang atas dampak yang diakibatkan oleh COVID-19, yaitu krisis ekonomi. Mari, pada kesempatan ini, saya akan mengajak saudara, mari kita menabur justru di dalam masa sulit ini. Tetapi dengan kita menabur, seperti apa yang dialami oleh Ishak, justru kita akan diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah dalam masa krisis ekonomi ini. Tuhan Yesus memberkati saudara.